Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Aperliana dari kelas EPGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya dan juga observasi dan percobaan sederhana atau eksperimen yang saya lakukan bersama teman-teman kelompok tentang materi kami, yaitu bagian tumbuhan dan fungsi. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Tumbuhan juga sering disebut sebagai makhluk hidup. Tumbuhan ini memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Nah, lalu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan tersebut? Yang pertama ini ada akar. Apa itu akar? Akar adalah merupakan bagian terpenting dari tumbuhan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tubuhnya mengarah ke dalam tanah. Nah, akar ini berfungsi sebagai mengangkut air atau mineral ke dalam tanah. Oke, fungsi akar yang berikutnya itu sebagai tempat menyimpan makanan. Contohnya ada wortel, ada juga ubi kayu atau yang orang Jawa bilang itu singkong. Terus ada juga lobak. Nah, juga akar ini juga sebagai alat pernapasan, mengangkut air dan mineral. Kemudian ada bagian-bagian akar, itu yang pertama ada rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral ke dalam tanah. Yang kedua ada tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi akar ketika masuk atau menancap ke dalam tanah. Dan yang ketiga ini ada inti akar. Inti akar itu untuk mengangkut air hasil dari fotosintesis tumbuhan. Kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar ini yang pertama ada akar serabut. Akar serabut adalah akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Ini contohnya ada akar pohon kelapa dan juga akar pohon pepaya. Dan yang kedua ini ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang bijinya berkeping dua. Nah, ini contohnya ada akar mangga dan juga kopi, ada juga akar pohon asam. Dan berdasarkan jenis fungsinya itu ada akar gantung. Akar gantung ini adalah akar yang tumbuhnya ke atas tanah dan biasanya menggantung di udara. Contohnya akar yang menggantung pada pohon beringin. Nah, yang kemudian ada akar pelekat. Akar pelekat ini adalah akar yang tumbuh atau biasanya dia menempel pada tumbuhan lain. Bisa pada kayu, bisa pada tembok, juga pada tumbuhan yang lain. Contohnya ada akar pada tumbuhan lada dan juga serai. Dan tumbuhan yang kedua ini ada batang. Apa itu batang? Batang merupakan bagian tumbuhan yang tumbuhnya mengarah ke atas tanah. Nah, batang ini tumbuhnya ke atas dan mengarah pada sinar matahari. Kebanyakan batang ini bercabang, namun ada juga batang yang tidak bercabang. Contohnya ada batang pada pohon kelapa dan juga batang pada pohon pepaya. Nah, ada beberapa fungsi batang. Yang pertama ini sebagai penopang tumbuhan seperti daun, bagian tumbuhan lain seperti daun, buah, dan juga bunga. Kemudian yang kedua ini sebagai pengangkut mineral dari akar sampai ke daun. Kemudian yang ketiga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti ubi rambat dan juga sagu. Kemudian ada jenis-jenis batang. Yang pertama ini ada batang lunak atau batang basah. Batang basah ini merupakan batang yang batangnya ini memiliki air dan juga permukaan kulitnya itu lembek atau lentur, lunak. Seperti contohnya adalah pada tumbuhan bayam. Kemudian yang kedua ada batang kayu. Batang kayu merupakan batang dari tumbuhan yang berkayu dan juga memiliki kambium. Contohnya ini ada batang pada pohon jati, pohon mangga. Tumbuhan yang berikutnya itu ada daun. Apa itu daun? Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun ini kebanyakan tipis, namun ada juga yang melebar. Daun itu berwarna hijau disebabkan oleh adanya zat hijau daun yang disebut stomata. Namun ada juga daun yang tidak berwarna hijau, contohnya pada tumbuhan puring. Nah, daun ini ada yang berwarna hijau muda dan juga hijau tua. Nah, ada beberapa macam atau fungsi dari daun. Yang pertama sebagai alat pernapasan.
Jadi di dalam tumbuhan itu akan melakukan pernapasan, dan melakukan pernapasan pada tumbuhan itu terjadi pada daun. Nah, yang kedua itu sebagai penguapan. Jadi daun itu ketika akan membusuk, dia akan melakukan penguapan. Bagaimana caranya agar daun itu tidak mengalami pembusukan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebagai tempat menyimpan makanan atau pembuatan makanan. Jadi daun akan melakukan pembuatan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun itu yang pertama ada menjari. Berdasarkan bentuknya, menjari berarti daun ini bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya pada daun singkong dan juga daun pepaya. Nah, yang kedua ini ada menyirip. Berarti bentuknya itu seperti sisip ikan, seperti pada pohon mangga dan juga nangka. Kemudian yang ketiga ada melengkung. Berarti bentuknya ini daunnya melengkung, yaitu seperti daun genjer. Dan yang keempat itu daunnya berongga, yaitu atau seperti rumput, contohnya pada padi, jagung. Selanjutnya ini ada bunga. Apa itu bunga? Bunga merupakan bagian tumbuhan yang memiliki banyak keunikan. Mengapa? Karena bunga ini umumnya memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna yang beraneka ragam juga. Ada yang warna putih, merah, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Nah, bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berikutnya seperti itu. Kemudian ada jenis bunga, atau bunga ini dibedakan menjadi dua macam, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini hanya bunga yang terdiri dari benang sari dan juga putik saja. Benang sari itu adalah bunga jantan, jadi bunga sari itu disebut dengan bunga jantan, sedangkan putik merupakan bunga betina gitu. Kemudian sedangkan bunga sempurna adalah bunga yang terdiri tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Nah, apa itu tangkai bunga? Tangkai bunga merupakan tangkai bagian tumbuhan bunga yang menghubungkan antara batang dan juga bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian bunga yang melindungi bunga ketika. Nah, yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling menarik karena dia akan mekar dan memiliki warna yang sangat khas. Biasanya fungsi dari mahkota bunga ini adalah untuk menarik serangga, seperti itu. Kemudian yang keempat ada benang sari. Benang sari merupakan bunga jantan sebagai alat perkembangbiakan selanjutnya. Dan yang berikutnya itu ada putik. Putik ini berarti bunga betina, seperti itu. Kemudian bagian tumbuhan yang terakhir itu ada buah. Buah merupakan hasil dari tumbuhan yang dari akar, batang, daun, bunga, dan hasilnya dari buah itu sendiri. Buah memiliki banyak fungsi, salah satu sebagai bisa dikonsumsi oleh manusia bahkan juga hewan. Teman-teman, setelah ini saya bakal menunjukkan ke teman-teman tentang eksperimen atau percobaan sederhana yang saya lakukan di rumah. Let's go. Oke teman-teman, jadi percobaan sederhana yang saya lakukan di rumah ini adalah menanam bibit kacang hijau dan juga rempai di rumah. Nah, lalu bagaimana proses pembuatannya sampai akhirnya jadi dan berkembang? Dengerin penjelasannya ya. Langkah pertama yaitu mempersiapkan alat. Apa saja alat dan bahannya tersebut? Nah, yang pertama ini ada polybag yang nantinya akan diisi dengan tanah dan juga bibit rempai. Nah, yang kedua harus ada air, usahakan air bersih. Yang selanjutnya ada bibit rempai, usahakan warnanya yang sudah matang. Ini ada bibit kacang hijau yang sudah siap. Oke, selanjutnya kita ke proses pembuatan. Nah, yang pertama sudah tentu ya, kita masukkan tanah ke dalam pot. Selanjutnya kita letakkan bibit rempai ke atas polybag. Selanjutnya kita beri air pada tumbuhan rempai tersebut, jadi terlihat agak basah ya. Nah, untuk jadi tumbuhan seperti ini membutuhkan waktu cukup lama, dari 7 hari sampai 10 hari baru tumbuhan rempai akan tumbuh mekar sampai dia
agak lebih tinggi. Nah, dan ini hasil akhirnya dari penelitian saya. Jadi, untuk mencapai Nah, teman-teman, jadi ini hasil akhir dari penelitian saya atau percobaan sederhana yang saya lakukan. Jadi untuk tanaman setinggi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hampir 2 bulan agar Oke teman-teman, jadi saya ingin menunjukkan hasil tanaman rempai yang sudah saya tanam dari awal sampai akhirnya seperti ini. Ini ya. Ini tanaman rempai yang sudah saya pindahkan ke tanah yang tadinya dari di pot, kemudian saya semai lagi ke tempat yang lebih mudah dijangkau, lebih mudah, kemudian pada yang sudah lebih tinggi, dan ini saya pindahkan ke tanah, tuh sudah di tanah. Jadi cukup memuaskan ya, ini sudah terlihat bunganya dan juga sudah ada rempainya, cuman dia masih mentah, belum berwarna merah, jadi belum bisa dipakai untuk memasak seperti buat sambal gitu, jadi belum bisa. Jadi sebenarnya untuk menanam rempai itu susah-susah gampang gitu, menyesuaikan dengan jenis bibitnya, kemudian tanahnya, suhu dan udara, iklimnya juga ada pengganggunya atau tidak gitu loh. Seperti yang di sekitar saya nih, banyak ayam, tuh banyak sekali ayam. Jadi terkadang saya pernah menanam hampir berapa kali gagal, dan ini hasil akhir, namun ini saja membutuhkan waktu hampir 2 bulan agar dia bisa berdiri tegak dan tumbuh buahnya atau buah rempainya. Jadi membutuhkan kesabaran dan ekstra teliti gitu, harus yang rajin membersihkannya, disiram, dikasih pupuk gitu. Dan ini juga tanamannya belum berbuah warna merah, jadi masih hijau-hijau seperti itu. Teman-teman, jadi saya ingin lagi menunjukkan tentang observasi saya dari menanam bibit rempai. Ini saya juga menanam di besek tuh. Jadi sebenarnya untuk menanam rempai ini dalam besek ini cukup mudah teman-teman, karena ini tanahnya sudah gambus, artinya dia menggunakan kotoran binatang. Saya menggunakan binatang sapi dan juga kambing, saya aduk jadi satu, dan ini cukup cepat, namun saya aja yang kurang telaten, jadi belum saya pindah ke polybag atau saya pindahkan ke tanah gitu. Jadi sebenarnya udah tumbuh tuh cepat. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 hari teman-teman, seminggu atau 10 hari. Ini ada yang masih kecil-kecil, jadi belum merata tuh, seperti itu. Kalau untuk penelitian tentang kacang hijau, saya tidak bisa memberikan banyak bukti karena penelitiannya tidak maksimal, dan sekarang tanamannya mati karena dipatok ayam. Oke teman-teman, jadi setelah saya tadi menjelaskan tentang hasil eksperimen yang saya lakukan tentang menanam pohon rempai, jadi kesimpulan dari eksperimen ini adalah setiap menanam tumbuhan apapun itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, rajin, harus punya strategi bagaimana agar tumbuhan itu bisa tumbuh subur dan juga menghasilkan gitu. Harapannya semoga penelitian sederhana yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menonton video saya ini. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir untuk nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kurang maksimal dalam pembuatan video ini. Terima kasih.